ceng gitu. Kirain saya aja. Iya. Bisa-bisanya mencolok di kita, Iya. bisa mencolok di tempat lain, itu udah sial banget sih. Halo. What's up guys, welcome back to Ride. Kenapa kalian? Kenapa dia? Nggak, tapi I don't care. Hidupin HP Anda susah kali hidupin HP-nya dia sih. Kali ini kita mau ngebahas mitos lagi, cuma aku lupa part yang keberapa. Part. Yang kesekian sekian. Ya. Kalau juga nggak pernah ditulis sama yang upload. Kalau Yang penting ada. sih? Hah? Enggak, 3 udah. 3 udah. Empat. Ya, kalau 4 kayaknya udah. 5 Ya berapa pokoknya kayak. banyak lah. Oke, jadi mitos itu kan bagi kita bertiga. Sekali lagi aku jelasin ya, untuk sarana pembelajaran. Ya. Walaupun ada yang tidak, yang itu kan bermakna seperti itu. Nggak tahu Aku nggak mau bilang mitos itu bermakna yang, kurang baik. tapi aku cuma mau bilang bermakna yang gitu. Bukan kurang baik, tapi kayak agak sulit untuk dijelaskan gitu. Dimengerti ya. Kayak itu tuh yang meraut pensil nanti ibunya meninggal tuh. Nggak ada hubungannya. Ya kan, itu udah maksudnya kalau dibilang nggak ada hubungannya, siapa tahu orang percaya kan? Bukan. Kan kita menyalahi satu golongan nih. Apa namanya? Golongan si percaya mitos pensil diraut ibunya meninggal. Enggak, kita nggak menyalahi satu golongan atau apapun itu. Buat yang percaya silahkan percaya. Cuman Go ahead. kita cuman kayak cerita aja, kita grow up di lingkungan yang percaya sama mitos-mitos ini, tapi sampai sekarang pun itu kayak masih belum masuk gitu di akal sehat kita gitu. Setidaknya di akal sehat kita ya. Makanya Di akal kita lah ya. buat kita pribadi ya, kita nggak ngomongin mitosnya nggak bener atau gimana, nggak, cuman buat kita pribadi nih ya, Ya. please. Buatku terlalu ya. Oke. Mitos yang pertama yang kita temukan di internet ini sumbernya dari IDN Times ya. Anak gadis yang duduk di depan pintu akan susah dapat jodoh. Oke, mitos yang satu ini memang terbilang legendaris terutama di masyarakat Jawa. Boleh jadi alasan utamanya karena akan menghalangi jalan. Namun ancamannya susah dapat jodoh tampaknya lebih manjur dibandingkan larangan demi sopan santun. Oke, jadi Nanti buat nakut-nakutin kan? apa nih? Nakut-nakutin apa nih? Ya biar Anak susah gadis. dapet jodoh. Oh, biar nggak duduk di depan pintu dibilang nanti kamu nggak dapat jodoh. Wah, tidak gitu. Iya, begitu. Tujuannya emang seperti itu kan. Oh, berarti Tapi bisa aja kan kalau duduk di pintu nanti kena tendang, mukanya bonyok jadi Nah. jelek, nggak dapet jodoh. gini loh, budaya di Indonesia. Squidward tuh makin ganteng loh. Salah nggak Squidward tuh? Kenapa ini Ya. tampan? Terus dia nyuruh SpongeBob gini mukaku lagi malah makin hancur. Nah, tapi kalian tahu nggak di Indonesia tuh kan pernah ada budaya kayak hajatan atau syukuran tuh sampai di ruang tamu dipakai duduk pinggir-pinggirnya sama di pintu duduk juga. Berarti Yang di pintu nggak dapet jodoh. Itu kalau karena kan memang tujuannya buat nakut-nakutin aja, biar Oh, tujuannya iya, iya. untuk sopan santun. Tapi kan kalau lagi ada acara gitu kan apa ya, ya pengecualian udahlah. kan. Oh, oke. Cuman urusannya sama duduk di depan pintu Nggak dapet sama jodoh. susah dapet jodoh itu emang jodoh Anda adanya di belakang pintu, di depan pintu. Tapi ada aja misalnya pasti ada di Indonesia nih. Ada pintu kan? Terus masuk kerja ceweknya lagi duduk gitu loh. Terus ada tukang pos. Kamu terlihat cantik. Boleh aku kenalan denganmu? Ya berarti bagus dia duduk depan pintu. Iya. Jadi mitos ini agak kurang ya. Iya. Ayo next yang kedua. Next. Harus gitu kali ya. Tenaga dalam. Yang berikutnya adalah mengantongi batu. Ada yang bilang kalau kita mau kebelet buang air besar atau di sini juga dibilang buang air kecil, kalau kita itu untuk menanganinya harus ngantongin batu. Jadi sehingga perasaan itu hilang gitu. Hilang? Iya, setidaknya dengan mengantongi batu perasaan mau boker itu hilang. Misalnya kita lagi di jalan nih. Mau boker terus bawa aja batu. Ting. Aku tenang gitu. Berarti kalau ingin menunda terus kayak sebulan, pengen boker. Ting. Wow. Taruh aja di celana batu ya. Ya bisa sih, tapi nanti emang jadi batu beneran. Tapi jujur ya, aku sempat mempercayai ini tuh.
Anda pernah? Aku juga Enggak sih. sempat pernah percaya ini. Ya. Anda enggak? Baru tahu dari istri. Loh. Istri yang percaya. Oh. Anda percaya pernah ngejalanin ini juga? Enggak, aku nggak pernah ngejalanin, tapi aku pernah percaya. Oh, why? Yang nggak ada alasannya ya karena itu saking seringnya beredar, aku sering denger, jadi aku ya otomatis percaya aja. Tapi aku nggak pernah ngelakuin itu karena kebetulan. Aku nggak pernah kebetulan ya, nggak pernah sampai ada yang di jalan kebelet gitu. Emergency gitu. Tapi aku pernah, dia pengalaman pribadiku ya. Aku lagi di SD, rumahku agak lumayan jauh lah dari sekolah kan. Di keluar SD nih aku udah kebelet loh. Terus aku ingat lah mitos ini kan, pembawa cerahan. Ambil batu dong aku depan SD kan, cik. Ya udah, selamat kok. Batunya harus kayak gimana? Bebas aja, yang penting batu. Batu kali. Ya batu yang nemu di jalannya kayak kerikil gitu. Size-nya? Terserah, ya nggak mungkin saya bawa yang segini dong bos. Batu dasar rumah lo. Batu pondasi. Tapi kenapa nggak ke toilet sekolah aja? Kan masih di sekolah itu kebeletnya. Kalian pernah tahu nggak anak kecil di SD itu paling anti masuk toilet sekolah? Nggak SD aja sih, SD SMP. Kalian nggak iya kan? Iya. Anda nggak? Enggak. Nggak, tapi sekolah kaya. Iya, sekolah kita, aduh. Sekolahnya Miss Rahma tuh pernah mati air WC-nya? Enggak. Sekolahnya, tar dulu. Iya. Sekolahnya Miss Rahma tuh WC-nya pernah kemasukan anjing? Mana ada WC kemasukan anjing? Aku malah sering kayak Kalau nanya ke sini, Sekolahnya Miss Rahma lampu WC-nya pernah mati. Tar sabar dulu. Sekolahnya Miss Rahma WC-nya tuh apa namanya? Kuncinya tuh pakai lidi, bro. kunci pakai lidi tuh gimana? Enggak apa, enggak ada, bro. kalau Orang aku aja sering kok kayak makan di dalam WC What? saking bersihnya ya. karena bersih WC-nya. Enggak nih ya, aku gambarin dia. Ini aja dah. Ya. Ada apa sih juga relate ya? Ya. Ini pintu WC nih. Ah. Nutup. Terus, Ganggang yang nggak ada. Ya. Ganggang itu bolong gitu, bisa dilihat orang. Nggak pernah kan? Ya, benar. Terus mau ngunci itu ya, Kan ada ini. cari lidi di bawah. Nyari dulu nih. Ada lidi. tempat kuncinya tapi ini kleteknya itu nggak ada. Ya, cari lidi tuh masukin dulu desret. Tapi kita menahan wah gituin. Ntar kita udah jongkok tuh lidinya tuh kayak berjuang gitu. Ayo berjuang lidi gitu. Ntar kalau ada angin empas tuh gitu, buka ada pintunya. Nggak benar. Ya jelas lah kalau pakai lidi nggak bakalan kuat. Iya. We have no choice. Itu aja ada. Have no choice. Ya kalau Sih. toilet kita nanya pernah airnya hidup nggak? Itu pernah. Iya. Pernah. Karena umumnya Harus cari tukang kebun dulu ya. Pak hidupin ininya apa ngapain kayak berak gitu. Aku malah suka toilet sekolahku karena pertama banyak banget toiletnya. Terus bersih. Kayak di mall. Terus udah gitu terang. Jadi kayak kadang kalau aku males gitu kumpul-kumpul sama orang-orang nggak ada tempat makan atau rame, aku ke toilet kayak sendirian gitu. Apa sih bolong-bolongnya namanya? ventilasi. Oh ya, kalau kita mau boker tuh ya berharap kali mau ventilasi, Miss. Maksudnya? Ada matahari itu kan kadang nyala terus dia kayak redup gitu kan. Lampu Emang nggak ada ada lampunya? kadang-kadang. Nggak ada. Ada lampunya ada. Tapi- Tapi ininya aja loh rumahnya aja. Lampu balon Nggak ada. Ya kenapa nggak dipasang? Mungkin. Wow. Nggak ada. Kan matahari itu kan sifatnya kayak terang terus dia kayak redup gitu kan. Makanya itu kayak aduh gelap nih, gelap. Tunggu dah ventilasi sampai dia nyeng gitu. Kirain saya aja. Iya. Cel. Dulu gitu ya. Kalau Kayak pertanyaan Pak Indra tadi kan kenapa nggak balik aja ke sekolah Ya. ya. Mending pulang, Bro. Sekolah-sekolah zaman dulu ya. Iya. Aku nggak tahu sih SD zaman sekarang. Yang sekarang mungkin lebih baik ya. Ya berharap lebih baik. Ya. Oke, next. Next. Kejatuhan cicak. Kejatuhan cicak. Next ada kejatuhan cicak. Jadi cicak juga kerap dijadikan kambing hitam tentang nasib buruk. Jadi kita jalan nih dimanapun di rumah ada cicak, teplek. Ntar lagi kita mengalami kesialan, jatuh, kesandung, kecelakaan. Ya udah kejatuhan cicak aja itu udah sial itu. Tapi jujur temanku ya, kan aku punya beberapa teman ya. Ada yang nganggap ini kalau ketemplok cicak tuh sebagai Keberuntungan. rezeki ya. Ada yang nganggap itu sial gitu. Kalau Anda, menurut Anda? Kayaknya aku nggak pernah dengar sih mitos yang ini. Oh, nggak pernah dengar. Kalau Anda? Lebih ke pernah dengar sih, tapi sial sama beruntungnya ada yang bilang beruntung, ada yang bilang sial sama juga. Kayak Yang pernah Anda dapatin? Sial terus dia. tanpa cicak pun ya.
Cica nggak usah kerja keras, Cica. Nah, It's okay. Cuman percaya cuman enggak 100%. Oh, Itu cuman pertanda aja akan sesuatu terjadi. Oke. Itu beruntung atau sial. pelajaran yang Karma didapati kita. apa? Pelajarannya karena Em, ya lagian juga Ya. kayak kejatuhan cicak, templokan cicak itu udah sial menurutku, karena kayak cicak sekecil itu dan dengan Ya. ruangan yang sebesar itu bisa-bisanya menclok di kita, Iya. bisa menclok di tempat lain, itu udah sial banget sih. Aku kok nangkepnya gini ya, jadi Cica tuh kan kayak dia tuh mau jadi hero bagi kita ya. Oh, Misalnya dia kasih tahu tahu. nih masa Iya. depan kita bakal kecelakaan kalau kita keluar rumah kan. Jadi dia kayak jangan pergi, bertahanlah di sini. Terus tapi kan dia nggak bisa nahan kita dong karena kita gede kan. Tapi dia nggak bisa nahan kita gini kan. Jangan pergi sobat. Terus dia, kamu akan kecelakaan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kejatuhan cicak terus udah itu terus kita kepleset gimana? Karena si Cica kita jatuh. Nah, Setidaknya Cica berniat baik loh. Kita anggap saja gitu ya. Iya, iya. Setidaknya Cica berniat baik loh. Oke, next. Next, Yang keempat, mengenakan baju terbalik. mengenakan baju terbalik. Mengenakan baju terbalik, jika seseorang mengenakan baju terbalik tidak disengaja, katanya akan memperoleh rezeki. Aku nggak. ini aku pernah percaya. Aku pernah percaya. Berarti gantung-gantungin kebalik aja ya? Sengaja. Semua soal baju yang lemari kebalik ya. Kalau itu bego itu. Apa kenapa Anda bisa percaya itu? Ya karena saking seringnya juga itu dengar. Oh. Kayak misalnya Hah? kalau aku ternyata bajuku kebalik, terus nanti ada temanku atau ada orang bilang kayak wah mau dapat rezeki tuh kayak gitu. Terus aku tungguin nggak ada. Biasanya kok aku ditegur sama temanku, ih bajumu kebalik tuh biasanya kayak digini, ah bodoh, pakai baju aja nggak bisa gitu. Yes. Rezeki mananya itu? Nggak bisa, boy bajumu kebalik 500.000. Tapi kan sekarang ada ya banyak ya model yang baju jahitannya kebalik gitu. Terus itu dapat rezeki. Ini ya? Nah itu. Oh, ini kebalik nih. Enggak, oh mana rezekinya? Ya kita lupakan mitos ini karena terlalu. Next. Next kita ada yang terakhir ya. Terus yang terakhir itu kita ada ibu hamil wajib membawa gunting. Buat apa? Ibu Kemana-mana? hamil wajib Membawa gunting. kali Hah? tiba-tiba ngelahirin di jalan. Weh, bos. Hari-hari ya. Oke, DIY. Do it yourself. Oke, kita bacain dulu ya. Ada kepercayaan bahwa gunting dianggap sebagai penolak bala. Oh. Ini berlebih sih menurutku ya. Oleh karenanya ibu hamil harus membawa gunting untuk melindungi diri dari gangguan jin dan makhluk halus. Bukan jin sama makhluk halus, perampok juga kalau pakai gunting. Terus lagian jin dan makhluk halus takut sama gunting. Wow, hal baru sih. Oke deh. Kalau dia bawa gunting plastik tuh punya anak yang pledok. Gunting itu Gunting pledok tuh nggak gunting pledok warna pink. Yang gigit aja nggak bisa. jadi aku nggak ngerti kenapa gunting bisa mengusir Bala. makhluk gaib gitu. Bala nggak biar emang kan rumornya kalau ibu hamil itu kan rentan diganggu sama makhluk gaib kan. Terus bawa gunting biar Terhindar dari terhindari makhluk halus. dari gangguan-gangguan itu. Masalahnya emang mereka takut sama gunting apa gimana? Kalau gitu berarti setiap rumah digantungin gunting dong. Iya. Biar nggak diganggu roh jahat kan. Kenapa harus hamil dulu gitu? Iya, kenapa harus hamil dulu? Bawa gunting. Yang buat mitos komen. Apakah ada kan kalau misalkan duduk di depan pintu kan memang biar nggak ngalangin jalan aja tapi ditakut-takutin kayak Mungkin dia sering main HP di depan pintu kayak neneknya tuh kayak aduh ganggu banget sih nih si Sri gitu kan. Iya, kayak Awas kayak nanti nggak mau nek. Awas kayak apa yang bisa buat dia takut? Sri takut tidak punya jodoh. Bilang nggak punya jodoh gitu. Jadi istrinya pindah gitu. iya. Kalau Ini itu dah. kalau gunting mungkin gini ya. Gunting itu kan descendant dari Apa descendant tuh? peranakan dari alat-alat keturunan dari senjata tajam. Zaman dahulu senjata tajam yang Paling tajam. sakti kan keris. Mungkin karena keturunannya Keturunan keris gunting itu. gunting pisau semua. Ya well. Guntingnya dimandiin juga. Weh. Ya well, menurut kita ini tuh kayak too much saja ya. Iya. Ya karena jin kayaknya kalau diginin gunting pun dia kayak
Hah, ya mungkin dia jinnya bingung aja sih. Oh, iya. Buat yang percaya sih ya silakan lanjutkan Go ahead. kepercayaannya masing-masing. Cuman kalau kita belum nemu nih Ya. esensinya, Kenapa harus tujuannya dari adanya mitos ini gimana? Mungkin kalau ada yang tahu bisa dibantu kita. Iya, betul. Kasih pencerahan. Ayo diskusi di komen. Enggak, di kolom komen. Oke, sekian dulu mitos-mitos kita hari ini. Terakhir. Terakhir.